Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prinsip penilaian institusi. Lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prinsip penilaian investasi. Dengan nama kata kelompok, yang pertama yaitu Muhammad Arifin Tais dengan NIM 243, Gigi Fauzi dengan NIM 245, Ahmad Dida sendiri 252, Jessica Indrayanina Beban 275, Gabriela Octaviana dengan NIM 304, Kirianti Junior dengan NIM 305, Aulia Wiyanti dengan NIM 312, dan saya sendiri Hasto Ramdhani dengan NIM 246. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi investasi. Secara umum, diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada saat investasi sekarang untuk membeli aktif real seperti tanah, bangunan, kendaraan, keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Kebijakan investasi sebagai salah satu kebijakan di bidang keuangan pada dasarnya adalah kebijakan mengenai pengalokasian dana atau modal yang ada ke dalam beberapa bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan melakukan kebijakan investasi pada perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Karena itulah, kebijakan-kebijakan investasi harus dipertimbangkan secara teliti dan matang agar keuntungan yang dicapai dapat maksimal. Usulan investasi tidak selalu datang dari bagian keuangan, namun dapat pula datang dari bagian pemasaran, produksi, dan lain-lain. Investasi didefinisikan sebagai komitmen sumber daya, baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya, dengan harapan memperoleh hasil yang menguntungkan di masa depan. Menurut Budi Sten dan Markus 2014, investasi melibatkan keputusan yang didasarkan pada analisis risiko dan pengembalian. Hal ini menegaskan bahwa investasi tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tapi juga mempertimbangkan potensi kerugian. Dalam konteks ekonomi makro, investasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan mempercepat inovasi. Sementara itu, dalam konteks individu, investasi digunakan untuk mencapai tujuan finansial tertentu seperti pendidikan, pensiun, atau pembelian aset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar penilaian investasi. Yang pertama ada penganggaran modal multinasional atau multinasional capital budgeting. Penganggaran modal multinasional adalah proses yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengevaluasi dan memutuskan investasi dalam proyek jangka panjang di berbagai negara. Proses ini melibatkan estimasi arus kas masa depan yang diharapkan dari proyek, penentuan tingkat pengembalian yang diperlukan, dan analisis risiko yang terkait dengan proyek tersebut. Dalam konteks MNC, penganggaran modal menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan domestik karena adanya faktor-faktor seperti fluktuasi nilai tukar, perbedaan regulasi dan pajak di berbagai negara, serta risiko politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi arus kas dalam nilai proyek. Yang kedua, ada investasi langsung luar negeri atau DFI. Investasi langsung luar negeri adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam bentuk aset real seperti tanah, bangunan, atau pabrik di negara asing. DFI mencakup berbagai bentuk investasi termasuk usaha patungan dengan perusahaan asing, akuisisi perusahaan asing, dan pembentukan anak perusahaan baru di luar negeri. Yang ketiga, ada analisis risiko dalam investasi internasional. Analisis risiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana MNC saat berbisnis. Jika tingkat risiko negara dari suatu negara tersebut mulai meningkat, MNC mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan anak perusahaan yang terletak di sana. MNC dapat menentukan analisis risiko negara sebagai alat penyaring untuk menghindari melakukan bisnis di negara-negara dengan risiko yang berlebihan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian
ada penganggaran modal multinasional atau multinasional capital budgeting. Penganggaran modal multinasional adalah proses yang digunakan oleh perusahaan multinasional atau MNC untuk mengevaluasi dan memutuskan investasi dalam proyek jangka panjang di berbagai negara. Kemudian ada langkah-langkah dalam penganggaran modal multinasional. Yang pertama ada identifikasi investasi awal, mencakup biaya proyek, modal kerja, dan pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk memulai proyek. Yang kedua, perkiraan arus kas di masa depan. MNC perlu memperkirakan pendapat, pengeluaran, dan pajak untuk seluruh umur proyek. Yang ketiga ada diskonto arus kas, menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko proyek. Tingkat ini mungkin berbeda dari biaya modal keseluruhan MNC. Yang keempat ada net present value atau NPV, menghitung nilai bersih proyek dengan mengurangkan investasi awal dari nilai sekarang. Yang kelima ada analisis risiko. Risiko fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi lokal harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar. Perusahaan menyadari bahwa nilai tukar biasanya akan berubah seiring waktu, tetapi tidak tahu apakah mata uang tersebut akan menguat atau melemah di masa depan. Yang kedua ada inflasi. Analisis penganggaran modal secara implisit mempertimbangkan inflasi karena biaya variabel per unit dan harga produk umumnya telah meningkat seiringnya waktu. Yang ketiga ada pengaturan pembiayaan. Pengaturan pembiayaan, masalah penganggaran modal domestik tidak akan mencakup pembayaran utang dalam mengukur arus kas karena semua pembiayaan sudah tercakup dalam tingkat diskonto. Yang keempat ada dana yang terblokir. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin memblokir dana yang ke anak coba dikirimkan anak perusahaan ke induk. Yang kelima, nilai sisa yang tidak pasti. Nilai sisa dari proyek MNC biasanya memiliki dampak signifikan pada NPV proyek. Yang keenam, ada dampak proyek terhadap arus kas yang berlaku. Beberapa proyek luar negeri mungkin memiliki dampak yang menguntungkan pada arus kas yang berlaku. Sebagai contoh, jika seseorang produsen komponen komputer mendirikan anak perusahaan di luar negeri untuk memproduksi komputer, anak perusahaan tersebut mungkin akan memesan komponen dari perusahaan induk. Yang ketujuh ada insentif pemerintah tuan rumah. Proyek luar negeri yang diusulkan oleh MNC dapat memiliki dampak yang menguntungkan dalam analisis penganggaran model. Baik, selanjutnya ada penilaian modal operasional. Yang pertama ada modal domestik dengan rumus I sigma T min 1 dengan E CF dolar T dibagi 1 plus K T. Di sini ECFS dolar T menunjukkan arus kas yang diharapkan akan diterima pada akhir periode T adalah jumlah periode mendatang arus kas diterima, dan K mewakili tidak hanya biaya rata-rata tertimbang tetapi juga tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor dan kreditor yang menyediakan dana ke MNC. Nilai MNC dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti nilai perusahaan domestik murni, namun pertimbangkan bahwa arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan induk MNC yang berbasis di A5 AS pada PDT mungkin berasal dari berbagai negara dan mungkin dinyatakan dalam mata uang asing yang berbeda. Arus kas dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi dolar. Dengan demikian, arus kas dolar yang diharapkan diterima pada akhir periode T sama dengan jumlah produk dari arus kas yang dinyatakan dalam setiap mata uang yang dikalikan dengan nilai tukar yang diharapkan di mana mata uang dapat dikonversi menjadi dolar oleh MNC pada akhir periode T. Lalu ada modal multinasional. Di sini sebuah MNC yang melakukan bisnis dalam dua mata uang dapat
mengukur arus kas dolar yang diharapkan pada satu periode tertentu dengan mengalirkan arus kas yang diharapkan dalam setiap mata uang dengan nilai tukar yang diharapkan, di mana mata uang tersebut dapat dikonversi menjadi dolar dan kemudian menjumlahkan kedua produk tersebut. Di sini ada rumusnya cash flow dolar T sama dengan sigma atau sigma dari seluruh periode di cash flow JT dikali SJT. Di sini cash flow mewakili jumlah arus kas yang dinyatakan dalam mata uang asing tertentu pada akhir periode T, dan SJT menunjukkan nilai tukar di mana mata uang asing diukur dalam dolar per unit mata uang asing dapat dikonversi menjadi dolar pada akhir periode T. Akan dilanjutkan oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan metode penilaian investasi. Selanjutnya ada penilaian terhadap emisi yang menggunakan dua mata uang. Sebuah emisi yang melakukan bisnis dalam dua mata uang dapat mengukur arus kas dolar yang diharapkan dalam periode tertentu dengan mengalirkan arus kas yang diharapkan dalam setiap mata uang dengan nilai tukar yang diharapkan di mana mata uang tersebut dapat dikonversi menjadi dolar dan kemudian menjumlahkan kedua produk tersebut. Nah, di sini arus kas sebesar ada 900.000 dolar dari bisnis AS sudah dinyatakan dalam dolar AS, dan oleh karena itu tidak perlu dikonversi. Lalu seterusnya ada penilaian MNC yang menggunakan banyak mata uang. Di sini CFJ adalah arus kas yang dinyatakan dalam mata uang yang mungkin dalam dolar, dan SJT menunjukkan kurs di mana MNC dapat mengkonversi mata uang asing ke mata uang domestik pada akhir periode. Sementara persamaan sebelumnya diterapkan pada arus kas periode. Anggaplah bahwa dia dan Toko akan menerima uang tunai di 15 negara dan berada di akhir periode berikutnya. Lalu ada penilaian emisi yang terpapar dalam ketidakpastian. Paparan terhadap kondisi ekonomi internasional sejauh kondisi ekonomi suatu negara asing mempengaruhi arus kas emisi. Hal itu mempengaruhi penilaian emisi. Arus kas masuk yang terkena emisi dari penjualan di negara asing selama periode tergantung pada permintaan konsumen di negara tersebut terhadap produk emisi, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ini bisa mungkin menikmati tingkatan pendapatan mereka dan tingkat ini juga ada rumus ketidakpastian mengenai penilaian emisi. Di sini CF adalah arus kas yang dinyatakan dalam mata uang tertentu yang mungkin dalam dolar, dan SD menunjukkan kurs di mana MNC dapat mengkonversi mata uang asing ke mata uang domestik pada akhir periode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Presiden. Baik, untuk investasi langsung luar negeri atau direct foreign investment yaitu DFI, definisinya yaitu investasi pada aset nyata di negara asing seperti tanah, bangunan, atau pabrik yang melibatkan usaha patungan atau membentuk anak perusahaan baru. DFI memiliki potensi pengembalian tinggi jika dikelola dengan baik. Namun, membutuhkan modal besar dan memiliki resiko yang tinggi, termasuk kesulitan menjual proyek jika gagal. Oleh karena itu, MNC harus menganalisis manfaat dan biaya secara cermat serta memastikan manajer keuangan memahami potensi pengembalian dan risiko untuk memaksimalkan nilai investasi. Untuk motivasi DFI, satu motif terkait pendapatan. Ada ekspansi pasar. Perusahaan mencari sumber permintaan baru di luar negeri ketika pertumbuhan di pasar domestik terbatas. Kedua, potensi keuntungan. Memasuki pasar yang terbukti menguntungkan dengan strategi yang dapat meningkatkan pendapatan. Ketiga, eksploitasi keunggulan kompetitif. Untuk memanfaatkan sumber daya unik seperti
teknologi untuk bersaing di pasar global. Lalu keempat, menghindari hambatan perdagangan. DFI digunakan sebagai strategi defensif untuk mengatasi pembatasan perdagangan. Itu motif kedua, itu motif terkait biaya. Ada beberapa bagian. Yang ke satu yaitu ekonomi skala, memproduksi lebih banyak untuk menurunkan biaya rata-rata per unit. Yang kedua, penggunaan faktor produksi murah, memanfaatkan tenaga kerja dan tanah dengan biaya lebih rendah di negara lain. Yang ketiga yaitu pemanfaatan bahan baku lokal, mengurangi biaya transportasi dengan memproduksi di dekat sumber bahan baku. Yang keempat, belajar dari teknologi asing, yaitu memanfaatkan teknologi luar negeri untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, eh, untuk risiko dan tantangannya yaitu ketidakstabilan politik. Pemerintah beberapa negara mungkin mencegah DFI. Jika suatu negara rentan terhadap perubahan mendadak dalam pemerintahan dan konflik politik, kelayakan DFI mungkin bergantung pada hasil konflik tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Ada beberapa bagian. Satu, fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketidakpastian ekonomi sering dikaitkan dengan fluktuasi nilai tukar seperti baht Thailand yang sebelumnya dipatok terhadap dolar Amerika Serikat. Tetapi kemudian menjadi mata uang yang mengambang bebas dan mengalami depresiasi substansi. Lalu bagian kedua yaitu inflasi yang tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi di negara-negara tertentu seperti yang dicontohkan di Thailand dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya bahan baku, sehingga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Untuk bagian ketiganya yaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perubahan mendadak dalam pemerintahan, konflik politik atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional (MNC) yang mempertimbangkan investasi langsung. Untuk risiko yang ketiga yaitu perbedaan etika. Tidak ada standar konsensus tentang perilaku bisnis yang berlaku untuk semua negara. Praktik bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara mungkin sepenuhnya etis di negara lain. Untuk yang keempat, risiko yang keempat yaitu biaya sosial dan budaya. Eropa Timur, Asia, dan Amerika Latin cenderung memiliki biaya tanah dan tenaga kerja yang relatif rendah. Jika sebuah MNC ingin mendirikan fasilitas produksi dengan biaya yang rendah, mereka juga akan mempertimbangkan faktor lain seperti etika kerja dan keterampilan masyarakat setempat, ketersediaan tenaga kerja, dan sifat budaya. Untuk keuntungan diversifikasi internasional, yaitu sebuah proyek internasional dapat mengurangi risiko keseluruhan perusahaan sebagai hasil dari manfaat diversifikasi internasional. Kunci dari diversifikasi internasional adalah memiliki proyek asing yang tingkat kinerjanya tidak sangat berkorelasi seiring waktu. Dengan cara ini, berbagai proyek internasional seharusnya tidak mengalami kinerja buruk secara bersamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis risiko dalam investasi internasional. Analisis risiko negara itu penting. Ini udah belum? Udah. Selanjutnya, analisis risiko dalam investasi internasional. Analisis risiko negara itu penting. Risiko negara adalah dampak negatif yang berpotensi dari lingkungan suatu negara terhadap arus kas MNC. Analisis risiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana MNC saat ini berbisnis.
Jika tingkat risiko negara dari suatu negara tertentu mulai meningkat, MNC mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan anak perusahaan yang terletak di sana. Dan MNC juga dapat menggunakan analisis risiko negara sebagai alat penyaringan untuk menghindari melakukan bisnis di negara-negara yang dengan risiko yang berlebih. Peristiwa yang meningkatkan risiko negara cenderung mengurangi investasi langsung atau asing di negara tertentu tersebut. Analisis risiko negara tidak terbatas pada memprediksi krisis besar. Sebuah MNC juga dapat menggunakan analisis ini untuk merevisi keputusan investasi tahun pembiayaan berdasarkan peristiwa terkini. Dalam minggu tertentu, peristiwa internasional yang tidak terkait berikut mungkin terjadi di seluruh dunia. Contohnya, yang pertama sebuah serangan teroris. Yang kedua itu sebuah pemogokan besar dalam suatu industri. Yang ketiga itu sebuah krisis politik akibat skandal di dalam suatu negara. Yang keempat itu kekhawatiran tentang sistem perbankan suatu negara yang dapat menyebabkan arus keluar dana yang besar. Yang kelima itu pengenaan pembatasan perdagangan terhadap impor. Dan peristiwa-peristiwa ini dapat mempengaruhi potensi arus kas yang dihasilkan oleh MNC atau biaya pembiayaan proyek dan oleh karena itu mempengaruhi nilai MNC. Bahkan jika MNC mengurangi eksposurnya terhadap semua peristiwa tersebut dalam suatu negara, serangkaian peristiwa baru akan terjadi di minggu berikutnya. Masing-masing peristiwa ini, MNC harus mempertimbangkan apakah arus kasnya akan terpengaruh dan apakah ada perubahan kebijakan yang harus direspons. Dan analisis ini risiko negara adalah proses yang berkelanjutan. Sebagian besar MNC tidak akan terpengaruh oleh setiap peristiwa, tetapi mereka akan memperhatikan setiap peristiwa yang mungkin berdampak pada industri atau pada suatu negara tempat mereka berbisnis. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak dapat menghilangkan paparan mereka terhadap semua peristiwa tersebut, setidaknya dapat berusaha untuk membatasi paparan mereka terhadap peristiwa spesifik negara tersebut. Nah, selanjutnya terdapat penilaian risiko dan ada beberapa faktor. Faktor pertama itu faktor risiko politik. Sikap konsumen yang pertama sikap konsumen di negara tuan rumah. Yang kedua itu tindakan pemerintah tuan rumah. Yang ketiga itu pemblokiran transfer dana. Yang keempat itu ketidakmampuan konversi mata uang. Yang kelima itu perang. Yang keenam birokrasi. Yang ketujuh korupsi. Selanjutnya ada penilaian metode penilaiannya. Setelah sebuah perusahaan mengidentifikasi semua faktor makro dan mikro yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko negara, perusahaan tersebut mungkin ingin menerapkan sistem untuk mengevaluasi faktor-faktor ini dan menentukan peringkat tersedia untuk mencapai tujuan ini. Berikut adalah beberapa teknik yang lebih populer. Selanjutnya, di sini terdapat metode penilaian. Untuk metode penilaian ini memiliki beberapa teknik yang tersedia. Yang pertama, itu ada pendekatan daftar periksa atau checklist approach. Nah, pendekatan ini membantu untuk menilai faktor politik dan keuangan secara sistematis dengan kombinasi data objektif dan subjektif. Lalu untuk yang kedua ada teknik DLP atau teknik ini mengandalkan pendapat ahli independen untuk membantu konsensus risiko. Lalu yang ketiga ada analisis kuantitatif. Analisis ini menggunakan data historis untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel, meskipun kurang efektif dalam memprediksi risiko mendatang. Lalu untuk kunjungan inspeksi, kunjungan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan wawasan langsung melalui interaksi dengan pihak lokal. Lalu untuk yang terakhir ada kombinasi teknik. Kombinasi dari berbagai teknik ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam dalam menilai risiko negara. Next. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, ada 3 aspek utama yang dianalisis. Yang pertama itu ada penganggaran modal multinasional atau multinational capital budgeting. Nah, evaluasi proyek jangka panjang ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan risiko nilai tukar, inflasi, regulasi, dan faktor-faktor ekonomi negara tujuan investasi. Lalu untuk yang kedua, ada investasi langsung luar negeri. DEF ini menawarkan peluang pertumbuhan melalui akses pasar baru, diversifikasi, dan peningkatan efisiensi, tetapi memerlukan analisis mendalam terhadap risiko politik, ekonomi, dan budaya.
Kemudian untuk yang terakhir ada analisis risiko dalam investasi internasional. Pendekatan seperti analisis risiko negara, teknik Delphi, dan analisis kuantitatif menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi hasil investasi. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila salah kata ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.